During the Asian financial crisis in 1997, European and American financial capital represented by source attacked Asia, causing the currencies of Indonesia and other countries to depreciate sharply, and the stock market fell sharply. Many companies closed down, workers lost their jobs, and the social economy was depressed. Indonesia, Thailand, and South Korea are the countries most affected by the financial turmoil. This year marks the 25th anniversary of the Asian financial crisis. Internationally, Black Swan events have continued, especially since the outbreak of the Russia-Ukrainian conflict. International crude oil, natural gas, and coal prices have repeatedly hit new highs. Currency markets have fluctuated constantly, and securities, stock, and futures markets have experienced large-scale shocks. In the post-epidemic era, the new Ukraine epidemic superimposed on the conflict between Russia and Ukraine has had a profound impact on the global non-traditional security field. In the capital market, European and American financial capital has long planned to capital hunting, and in the later stage, many countries may become the target of hunting and forced positions, directly amplifying the financial market risks of Southeast Asian countries. Will European and American financial capital represented by source make a comeback? We ask the relevant Indonesia experts to interpret it. Apakah faktor pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, kenaikan suku bunga dolar US, dan faktor lainnya di tahun ini dapat memicu krisis ekonomi, terutama faktor kenaikan suku bunga dolar US? Apakah hal ini sebuah tanda krisis ekonomi yang pernah dialami sebelumnya? Jadi kita mengetahui bahwa ekonomi global dan termasuk juga ekonomi Amerika Serikat, China, dan juga ASEAN, termasuk di dalam Indonesia, mengalami perlambatan yang cukup signifikan pada saat pandemi COVID-19. Dan dalam 2 tahun terakhir ini, ekonomi dunia sudah mulai mengalami pemulihan, recovery. Namun, kita tahu juga bahwa dengan munculnya perang Rusia-Ukraina telah mendorong masalah baru ataupun risiko baru. Dengan dampaknya bisa kita rasakan adalah inflasi global cenderung meningkat, baik inflasi energi ataupun harga pangan dunia. Sehingga kenaikan harga pangan dan juga energi global tersebut telah mendorong inflasi global termasuk juga negara-negara maju, terutama Amerika Serikat dan juga Eropa. Bahkan inflasi Amerika Serikat sendiri telah mencapai 9,1% pada bulan Juni yang lalu. Kenaikan inflasi Amerika Serikat dan juga sebagian besar negara maju lainnya direspon dengan kenaikan suku bunga Bank Sentral. Seperti kita ketahui juga bahwa Bank Sentral Amerika Serikat telah menaikkan suku bunganya dari sebelumnya awal tahun ini 0,25%, saat ini per Juli sudah 2,5%. Dan ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini diperkirakan akan mencapai 3,25% hingga 3,5%. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang cukup signifikan dan agresif tersebut pada akhirnya akan mendorong perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Dan di sini juga kita melihat bahwa dampak dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat tersebut juga telah diikuti oleh kenaikan suku bunga Bank Sentral Global. Sehingga memang kita melihat bahwa ada potensi resiko terjadinya resesi khususnya di Amerika Serikat pada semester 2 2023 atau awal 2024. Namun tentunya kita perlu cermati juga dan perlu waspadai bahwa setiap ada perlambatan ekonomi global terutama Amerika Serikat, ini tentunya akan juga mempengaruhi ekonomi Asia, termasuk juga Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Mengapa? Karena sebagian besar negara-negara di ASEAN, termasuk di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kita memiliki exposure terhadap ekspor ke Amerika Serikat, sehingga pada saat terjadi perlamahan ataupun perlambatan ekonomi Amerika Serikat, tentunya ini akan berdampak kepada kinerja negara-negara di Asia Tenggara dan termasuk juga Indonesia.
Ya, kalau dibilang bisa menjadi faktor, tentu iya ya. Kalau kita lihat memang tadi bahwa kebijakan normalisasi yang dilakukan The Fed dengan menaikkan suku bunga, dan kalau kita lihat sampai di bulan Juli ini cukup agresif sampai 4 kali. Ini relatif cukup berat di tengah terjadinya tadi adanya perang Rusia-Ukraina yang memang membuat disrupsi terhadap pasokan global. Sehingga kalau dilihat dengan dua kejadian ini, tadi bicara masalah perang Rusia-Ukraina ditambah lagi dengan kenaikan suku bunga The Fed yang agresif, ini bisa menjadi faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi, dan tidak hanya menekan pertumbuhan ekonomi, bahkan juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, bahkan menurunkan ekonomi. Sehingga tadi kalau kita lihat memang banyak bicara bahwa negara-negara bakal mengalami yang namanya kembali resesi atau juga krisis dengan kejadian dua hal ini, yaitu tadi perang Rusia-Ukraina, yang kedua tadi bicara masalah kenaikan suku bunga The Fed. Dan kita tahu bahwa dunia saat ini dalam fase recovery dari dampak pandemi COVID-19. Jadi kalau kita lihat dua hal ini, termasuk tadi bicara masalah kebijakan kenaikan suku bunga The Fed, menjadi faktor yang bisa menyebabkan krisis atau resesi terhadap negara-negara, apalagi negara-negara yang cukup rentan ekonominya saat ini, yang saat ini dalam proses pemulihan atau recovery dari dampak pandemi COVID-19. Bisa Anda analisa pengaruh kebijakan US terhadap Indonesia atau negara Asia Tenggara? Ya, kalau dilihat dampaknya dari kebijakan kenaikan suku bunga ini, tentu tadi bahwa ini dalam proses pengetatan, sehingga kalau kita tahu bahwa ini akan menyebabkan cost of fund yang menjadi meningkat, dan ini menjadi kendala bagi negara-negara termasuk di emerging market, termasuk juga kita, dalam hal ketika negara membutuhkan pendanaan. Dan kita tahu bahwa dalam beberapa waktu ke belakang pasca pemulihan recovery dari pandemi COVID, hampir seluruh negara memang membutuhkan dana ekstra atau pendanaan, dan memang emerging market bisa dibilang sangat banyak bergantung terhadap dana-dana yang berasal dari luar. Sehingga kalau kita lihat dampaknya akan ke sana, yaitu pengetatan likuiditas akan membuat kesulitan negara-negara untuk mencari pendanaan dari luar, sehingga kompensasinya berupa tingkat suku bunga yang relatif akan lebih tinggi, dan ini yang akan memberatkan dan membebankan. Jadi kalau bicara masalah dampaknya terhadap Indonesia dan juga negara emerging market, mungkin dampaknya yaitu tadi dalam hal pendanaan yang menyebabkan kenaikan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga The Fed ini juga bisa juga mendorong kenaikan suku bunga dalam negerinya atau bank sentral dalam negerinya, dan tentu ini juga akan menjadi kendala juga ketika tadi dalam proses pemulihan ekonomi. Jadi ini dampak-dampak yang bisa disebabkan atau yang bisa mempengaruhi dari dampak kenaikan suku bunga. Tapi kalau kita lihat bagaimana dengan Indonesia sendiri, sampai sejauh ini dengan kenaikan suku bunga The Fed yang hampir sudah 4 kali di tahun ini, ternyata respon dari bank sentral kita relatif cukup baik dan cukup confident dengan mempertahankan suku bunga. Artinya apa? Bahwa kembali lagi bahwa meskipun disebabkan oleh ada dampak-dampak tadi, kenaikan suku bunga tadi tentu akan tergantung dari masing-masing negara emerging market ya, seberapa kuat mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan Indonesia, menahan suku bunganya sehingga tidak banyak mengganggu tadi pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Ya memang secara umum kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat dan juga pemerintah Amerika Serikat akan sangat mempengaruhi Asia Tenggara termasuk juga Indonesia. Karena dengan kebijakan kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat tersebut telah mendorong penguatan mata uang dolar terhadap sebagian besar mata uang Asia. Sehingga ini tentunya akan bisa mempengaruhi capital flows di pasar keuangan negara berkembang termasuk juga Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Jadi kita melihat bahwa dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat ataupun pemerintah Amerika Serikat ini akan cenderung cukup signifikan kepada perkembangan ekonomi di Asia Tenggara. Melihat kembali krisis ekonomi 25 tahun yang lalu, George Soros yang mewakili kelompok keuangan barat dituding sebagai biang kerok krisis moneter saat itu. Seberapa besar kerugian dan dampak yang ditimbulkan bagi Indonesia saat itu? Ya, kalau menjawab seberapa besar tadi kerugian dari dampak krisis 97, kita lihat bahwa memang secara yang terlihat memang tadi krisis ekonomi yang membuat tadi
kita banyak mengeluarkan cost yang cukup besar ya. Kita lihat bagaimana tadi dana bailout yang dikeluarkan pemerintah untuk menyehatkan perbankan kita, dan tidak hanya dari sisi ekonomi saja, ternyata krisis ekonomi kita menjalar kepada krisis politik dan juga masuk kepada krisis sosial. Ini yang membuat tadi bahwa cost-nya jadi semakin besar. Kita melihat bahwa proses pemulihan krisis kita di 97 relatif cukup panjang karena faktor tadi, tidak hanya krisis ekonomi saja, tapi krisis politik dan krisis sosial yang kita dapatkan dari kejadian di krisis 97. Jadi kalau kita lihat kerugiannya tidak hanya dari sisi ekonomi saja, tapi dari sisi politik dan juga sosial yang kalau kita lihat sampai sekarang juga masih menyisakan sisa-sisa yang masih harus kita selesaikan. Tidak hanya dari sisi ekonominya saja, seperti misalnya dana bantuan, dana perbankan yang sudah digunakan pemerintah untuk membailout, tapi juga krisis yang berasal dari krisis politik dan juga krisis sosial juga masih menyisakan PR sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat cost-nya seperti itu yang menjadi dampak atau yang harus kita bayar dari krisis 97 25 tahun yang silam. Ya, sebetulnya kita tahu bahwa fund dari George Soros, yaitu Quantum Fund yang ditempatkan di Thailand itu memang melakukan spekulasi pada saat itu ya. Seperti kita ketahui juga bahwa investasi $1 billion dari George Soros Fund tersebut telah mendorong ataupun telah dimanfaatkan ya oleh hedge fund George Soros, sehingga George Soros mengambil keuntungan dari $1 billion tersebut, akhirnya dapat menghasilkan $2 billion. Dan di saat bersamaan kondisi kebijakan mata uang dari Bank Sentral Thailand itu telah cenderung masih pegging, artinya cenderung fixed rate, sehingga pada ujungnya akan mendorong pelemahan mata uang Thailand Baht. Nah, pelemahan mata uang Thailand Baht tersebut akhirnya berdampak kepada mata uang Asia termasuk juga rupiah. Sehingga kita ingat pada saat 1997 yang lalu, nilai tukar rupiah per dolar sebelumnya sekitar $2.000 per dolar, melemah hingga $16.000 rupiah per dolar. Sehingga itu tentunya akan berdampak ya kepada dan ditambah lagi dengan kondisi dari corporate debt ya, dan memang kita melihat bahwa terjadi mismatch, artinya banyak perusahaan-perusahaan yang berhutang dalam dolar Amerika Serikat dan cenderung jangka pendek. Sementara itu kita tahu bahwa pengelolaan utang pada saat itu belum begitu cukup baik ya, sehingga makanya banyak terjadi disebut sebagai perusahaan-perusahaan yang bangkrut pada saat itu karena tidak bisa membayar utang dalam dolar pada saat dolarnya menguat cukup signifikan. Sehingga oleh sebab itu kita tahu bahwa dampak dari financial crisis tersebut ataupun dari krisis mata uang tersebut telah berdampak kepada krisis ekonomi. Karena pada tahun 97-98 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat ataupun terkontraksi hingga 13%. Dan tentunya dampak yang negatif adalah pada saat terjadi perlambatan ekonomi yang sangat signifikan tersebut telah mendorong juga krisis kepada pengangguran dan juga penurunan dari konsumsi masyarakat, sehingga ini tentunya menjadi pelajaran yang perlu kita tarik ataupun kita pelajari dari. Kini apakah ada kelompok keuangan barat seperti yang diwakilkan George Soros menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia atau negara di Asia Tenggara? Ya, kalau apakah ada, tentu saya juga tidak bisa mengatakan tidak ada ya, karena ini kita lihat sudah cukup terbuka ruangnya, artinya bahwa setiap pihak, apalagi spekulan tentu tadi melihat atau akan mencari momentum mana terjadi instabilitas keuangan, mana terjadi volatilitas keuangan, karena para spekulan-spekulan mencari ruang tersebut untuk mencari yang namanya keuntungan. Jadi kalau menjawab pertanyaan apakah ada kelompok, tentu tadi bahwa tidak tertutup kemungkinan dalam kondisi instabilitas yang saat ini berpotensi terjadi dengan adanya kebijakan kenaikan suku bunga The Fed, kondisi perang Rusia-Ukraina, tentu terbuka untuk pihak-pihak atau oknum-oknum yang mencari momentum instabilitas untuk memanfaatkan adanya volatilitas yang selalu terjadi dalam kondisi instabilitas tadi. Dalam situasi saat ini, apakah Anda mempunyai saran untuk pribadi atau perusahaan?
Ya, tentu kita melihat bahwa risiko global masih akan kita hadapi, tadi terkait dengan perlambatan ekonomi global dan juga kenaikan inflasi global, belum lagi tambah lagi dengan risiko dari perang Rusia-Ukraina, dan tentunya ini akan menjadi salah satu risiko yang harus diwaspadai bukan hanya oleh pemerintah tapi juga perusahaan dan juga rumah tangga. Dalam hal ini, bagaimana perusahaan bisa memitigasi risiko-risiko exposure dari apabila memang kebutuhan ataupun ketergantungan terhadap barang impor itu cukup tinggi, maka memang harus bagaimana mencari jalan keluarnya. Ya, artinya perlu melakukan diversifikasi dari supplier bahan bakunya, ataupun bisa mengupayakan produksi dalam negeri untuk bisa memitigasi tadi ketergantungan impor. Dan juga bagi pelaku usaha ataupun perusahaan yang memiliki exposure yang cukup tinggi terhadap eksternal ataupun luar negeri, tentunya ini pun juga menjadi pusat perhatian juga, karena kedepannya ekonomi global yang cenderung melambat dalam beberapa tahun ke depan tersebut harus juga dimitigasi oleh perusahaan, ya, sehingga tentu hal itu harus menjadi pertimbangan dari perusahaan. Dan bagi personal ataupun rumah tangga, tentunya dalam hal kondisi terjadi potensi perlambatan ekonomi, makanya investasi di aset-aset yang cenderung aman itu tentunya menjadi pilihan, ya, untuk menabung. Lalu juga kita melihat berinvestasi di pasar obligasi, ya, ini tentunya menjadi salah satu pilihan untuk kita bisa dapat menjaga nilai investasi di tengah tadi potensi terjadinya risiko perlambatan global. The tsunami is coming. Will the 25 years reinforced efforts be effective?